Hai, selamat malam teman kumparan semuanya. Pasti udah pada semangat kan untuk menyimak segala informasi yang akan kami hadirkan di program kesayangan kita semua, Kumparan Kelas Investasi, di mana kita akan bersama-sama belajar mengelola keuangan dan mendalami tips-tips seputar investasi dan tentunya cari profit lewat trading. Dimana lagi kalau bukan di program Kumparan Kelas Investasi episode yang ke-19. Hari ini saya Alin Wiratmaja yang akan menemani teman kumparan semuanya, dan boleh siap-siap loh untuk alat tulis ataupun juga pertanyaan, kita bareng-bareng akan bahas di kelas investasi ya. Sebelum saya mulai, saya ingin menginformasikan dulu ke semua teman kumparan bahwa kami semua, alat yang digunakan dan juga kru yang bertugas selama proses live ini semuanya sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Kami sudah tes antigen juga dan hasilnya negatif. Aman ya. Porto kalian negatif atau positif nih? Anyway teman kumparan, kalau kita lihat nih indeks harga saham gabungan sempat menyentuh all time high kemudian koreksi. Tapi sebenarnya nih indeks harga saham gabungan kalau kita bandingin dengan indeks-indeks utama di benua Pasifik ini masih yang terbaik performanya ya. Tapi karena koreksi kemarin nih bikin kita tuh jadi bertanya-tanya, ini koreksi sesaat saja, koreksi sehat, atau ini potensi turun lebih dalam. Meskipun demikian, kalau kita lihat nih perjalanan bursa saham di Indonesia, ada sektor yang paling kinclong ya dari awal tahun sampai sekarang alias secara year to date ini menguat 75,3%, yaitu adalah sektor energi. Kalian mungkin udah ngerasain juga cuan bolak-balik dan sekarang bertanya-tanya, masih bisa lanjut apa enggak nih sektor energi? Dan secara spesifik kita akan bahas untuk saham-saham atau sektor batu bara. Dan untuk lebih lengkapnya tentunya saya tidak membahas ini sendirian, tapi bersama dengan seseorang yang sosoknya sudah tidak asing lagi di pasar saham ya, yaitu adalah Om Ben yang merupakan CEO dari komunitas para pencari cuan PPC. Halo Om Ben, apa kita nantikan Om Ben untuk bergabung? Halo. Hai Om Ben. Om Ben, Halo, selamat malam. selamat malam. Om Ben, kita mau bahas nih secara khusus untuk saham batubara. Untuk teman-teman tadi kalau misalnya mau ambil alat tulis, ambil dulu ya. Kalau biar siapa tahu ada yang di spill-spill sama Om Ben mau dicatat ya. Dan juga siapkan pertanyaan kalian ya. Kita langsung akan nanti pilih pertanyaan dari kolom chat. Dan pertanyaan yang terpilih nih untuk 5 penanya, selain akan dijawab oleh Om Ben, juga akan mendapatkan saldo OVO senilai Rp100.000. Jadi totalnya ada 5 saldo OVO, saldo digital, yang masing-masing Rp100.000 yang akan diberikan oleh kumparan. Jadi tonton ya live ini sampai selesai. Om Ben, makasih ya waktunya untuk kumparan malam ini. Iya, Iya, Om Ben, kalau kita lihat belakangan ini, untuk saya minta market review dulu deh dari Om Ben nih, kayak gimana untuk IHSG sendiri dan juga khususnya untuk saham batubara. Om Ben sempat trading juga di batubara, hold, swing, atau kayak gimana nih Om Ben? Atau di scalpingin aja selama ini? Boleh share dong Om Ben? iya. Kalau mulai dari IHSG ya, kita ngerti IHSG ini kan mungkin teman-teman shock ya. Wah, IHSG-nya turun ya dari hari Jumat kemarin minus hampir 2% ya, 1,87%. Hari ini juga ya sempat merah tapi bisa rebound ya. Tapi ini menurut saya wajar sekali karena IHSG jelas ya kemarin sempat menyentuh all time high ya. Sempat all time high di hari Kamis ya. Ya, di hari Kamis seperti itu, di hari Kamis all time high. Dan mesti teman-teman ketahui bahwa IHSG kita ini dari tanggal 19 Juli ya sampai dengan hari Kamis ya waktu all time high itu IHSG itu nggak ada koreksi yang berarti, dalam arti selalu rally ya. Sempat ya mungkin yang paling dalam ini di tanggal 29 Agustus ya sempat turun ke 7.018 ya, kemudian closingnya pun bisa kembali di atas 7.100 ya, seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan apa ya? IHSG itu mengalami, kalau kita ngomong dari teknikal ya, mengalami kejenuhan dalam hal rally. Kita nggak bisa mengharapkan nih IHSG kita ini terus rally ya. All time high kan biasanya kan teman-teman banyak yang dengar kan, kalau sebuah saham atau indeks all time high
sky is the limit, ya kan, selalu kan berkata seperti itu, sky is the limit. Tapi teman-teman lupa ya bahwa kalau sampai jatuh itu sakit karena apa? Sudah di awan-awan, ya, sudah di awan-awan. Nah, sama dengan IHSG kita ini sekarang dalam fase untuk mencari pijakan, ya. Dan menurut saya IHSG sampai ke 6.900 pun itu masih sangat oke sekali ya. Kita lihat memang inflow asingnya juga sempat ya kemarin asingnya keluar sehari, tapi overall asing masih inflow di IHSG kita ya. Jadi view saya sampai akhir tahun ini masih ada potensi ya untuk IHSG kembali ke all time high lagi. Cuman permasalahannya yang tadi saya bilang, ketika udah sky is the limit ya, ketika terjadi penurunan ini akan cukup menyakitkan ya, terutama buat teman-teman juga yang suka FOMO ya, yang suka beli di resist dan lain sebagainya. Ini yang berbahaya sekali. Nah, dan kita akan melihat dari beberapa hari ke depan ya, IHSG kita ini akan mencoba menguji ya, ada kenaikan sekali lagi sebelum lanjut turun ya. Dan ini kita harus waspadai. Dan yang menarik di hari ini ya, IHSG-nya ini hijau ya, IHSG hijau, tapi saya mencatat di story saya juga ya, saham yang merah jauh lebih banyak daripada saham yang hijau. Ya, ini sebuah fenomena yang tidak sehat ya. Artinya apa? Kenaikan dari indeks kita hanya ditopang beberapa saham di cap saja ya. Dan saya melihat dalam hal ini seperti BBCA, BMRI, BBRI, Telkom itu semua hijau dan itu yang menopang IHSG kita. Sedangkan di saham-saham lain ya semua hancur lebur ya. Karena memang apa ya? Mungkin dana yang masuk beralih ke sana semua ya kita nggak ngerti. Tapi yang saya mengerti dari IHSG kita ini sudah jenuh, ini harus berhati-hati. Itu dari sudut pandang indeks. Lalu bagaimana dengan saham-saham energi, terutama batu bara ya? Kita melihat sendiri ya, saham batu bara semuanya sudah rally gila-gilaan ya, sudah rally gila-gilaan. Dan sama yang seperti yang saya bilang ya, kita nggak bisa mengharapkan ketika sebuah saham uptrend ya itu akan terus naik ya. Jangan lupa fase pembentukan uptrend ini dia harus membentuk yang namanya higher low ya. Dan dalam hal ini saham batu bara pun sekarang dalam fase pembentukan higher low semua ya. Dan apakah masih ada potensi? Saya bilang yes, masih ada potensi. Cuman sekali lagi, kenaikan yang terlalu tinggi ini ya, ini akan berakibat juga kalau ada koreksi ya, ya cukup sakit juga ya. Jadi ini yang mesti teman-teman ketahui. Nggak melulu ketika sebuah saham rally ya, jangan berharap ya akan naik terus. Yes, mungkin kejadian akan naik, tapi kita harus ngerti juga, contoh seperti saham bumi ya, saham bumi ini benar-benar dibanting ke bumi beneran ini ya, dari 240 para penghuni bumi nih. Yes, boleh ya, ini banyak sekali pasti teman-teman yang apa ya, yang banyak bertanya dan lain sebagainya ya, karena jelas sekali saham bumi dari bulan Juni ya masih di harga 50 ya, di bulan September awal sudah 240, artinya kenaikannya udah 4 kali lipat lebih ya. Kita nggak bisa mengharapkan dong saham ini akan terus naik, nggak bisa seperti itu, karena tentu saja orang harus yang beli di bawah akan berjualan ketika udah dapat profit banyak ya. Ini yang mesti diwaspadai ya. Jadi view saya untuk batu bara masih ada potensi sampai akhir tahun ya, mengingat ya winter is coming kan, seperti itu kan, akan datang ya winter, penggunaan batu bara akan tinggi. Cuman yang perlu diwaspadai adalah kenaikan harga yang sudah terlalu over ini ya. Ini yang perlu diwaspadai ya, seperti itu. Oke, upside potensial masih ada nih ya untuk sektor energi kalau di mata Om Ben, tapi memang kita perlu tadi hati-hati aja karena udah rally-nya cukup kencang. Jadi memang wajar kalau tadi kata Om Ben sedang mencari pijakan ya. Jadi mungkin saat ini yang terjadi pembentukan higher low kata Om Ben ya. Jadi memang nggak bisa mau higher high terus ya Om Ben. Jadi kalau untuk langkah dari teman-teman saat ini seperti apa sih terkait dengan IHSG sendiri maupun juga mencermati sektor-sektor energi, karena beberapa dari teman-teman tuh masih punya posisi ini di saham-saham energi, sementara sekarang kan terkoreksi kayak gitu. Mereka pasti juga mungkin berpikir apakah ini saatnya membatasi kerugian atau kalau memang masih ada potensi upside ke depannya, apakah harus average down ataukah bagaimana? Mungkin Om Ben punya advice untuk teman-teman apa yang mesti diperhatiin? Ya, kalau saya kembali ke porto masing-masing ya, karena kembali ya, saya nggak mengerti kalian itu punya cash itu berapa banyak, atau kalian punya uang yang udah dimasukin ke dalam sejumlah saham itu berapa banyak, kan itu yang nggak saya ngerti ya. Yang pertama itu, yang kedua saya juga nggak ngerti average kalian berapa ya. Nah ini harus kita harus mulai
recheck ya masing-masing ke porto kita ya, apakah porto kita cukup sehat. Dalam arti begini ya, misal ya kita melihat sebuah saham masih uptrend, tapi kita pembeliannya terlalu tinggi average-nya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita udah masuk cash terlalu banyak di saham tersebut ya. Maka hal yang paling bijak yang kita lakukan adalah kita harus mengeluarkan sejumlah uang kita dari saham tersebut ya. Bukan berarti kita langsung serta-merta udah menyerah di saham tersebut, enggak. Tapi kita melihat lagi, resiko saya ini sampai seberapa jauh. Apakah saya bisa menanggung resikonya ketika ada koreksi-koreksi ke depannya, ya kan? Misal contoh sekarang bumi berada di 168. Kalau seandainya bumi sampai 150, apakah kita masih bisa mengcover? Ya, apakah masih bisa cukup untuk dana untuk melakukan averaging down? Psikologi kita apakah cukup aman? Nah, ini yang perlu kalian cek satu persatu ya dalam diri kita masing-masing. Ya, kalau kita sudah merasa udah over, let's say teman-teman punya saham bumi di harga 200, ya kan? Kalian punya dana yang untuk alokasi di saham bumi misal ya 50 juta, sudah masuk 40 juta di average 200. Ya tentu saja itu ketinggian dan risknya terlalu gede. Maka yang kita lakukan bagaimana? Kita harus mengeluarkan sebagian. Tujuannya apa? Kita melakukan pembelian di harga bawah. Ya, itu yang kita lakukan ya. Jadi kita kasarannya bahasa kerennya melakukan rebalancing porto kita. Ya, kita harus mengeluarkan dana kita kemudian untuk mengcover bawah ya. Tujuannya apa? Jelas, supaya psikologi kita, yang pertama resiko kita aman, yang kedua psikologi kita kuat. Kalau kita pembeliannya di pucuk ya, misal bumi di 220 all in all margin ya, misal sama seperti itu ya, karena berpikir wah ini bakal naik terus, yang kita FOMO. Yang terjadi adalah kita akan menderita yang namanya kerusakan psikologis dan kita nggak bisa melihat loss kita terlalu gede. Pertanyaannya begini, ketika saya cut loss, apakah nanti ada potensi lagi bumi untuk kembali ke all time high-nya lagi di 220? Mungkin bisa, ya. Selama memang masih uptrend, ya. Selama masih ada inflow, bisa. Tapi jangan lupa, kalian bisa menanggung resikonya nggak? Nah, ini yang perlu jadi apa ya? Jadi refleksi diri masing-masing di antara kita, ya. Saya nggak bilang teman-teman harus cut loss, enggak. Tapi teman-teman harus cek di porto kalian itu bagaimana keadaannya, ya. Apakah ketika IHSG akan terkoreksi ke depannya beberapa hari ini, misal ada koreksi, kalian bisa nggak menerima resiko? Apakah cuman pasrah aja? Ya udahlah, gue nyangkut pasrah aja. Nah, kalau udah di level pasrah begitu, biasanya nanti akan menjadi investor dadakan. Ya, karena tidak memiliki plan, nggak ngerti resiko-resikonya bagaimana. Ya, jadi ini perlu apa ya? Perlu refleksi diri ya, seperti itu untuk kedepannya. Om Ben, dari tadi seru banget ya teman-teman pada memberikan komen di kolom chat. Makasih ya teman kumparan sudah aktif berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. Dan langsung saja sudah ada yang bertanya dan sudah kita pilih nih untuk dijawab langsung oleh Om Ben. Berarti pertanyaannya selain dijawab, kamu juga akan mendapatkan saldo digital Rp100.000. Untuk @aliska_wulandari, pertanyaannya adalah, Om Ben, untuk pemula, pertimbangan apa yang menentukan akan membeli saham batu bara? Nah, Om Ben, kalau kayak gini, apakah pilihannya tetap sektor energi? Karena memang dari IHSG, dari semua sektor nih, yang paling leading adalah sektor energi, khususnya saham batu bara, ataukah bagaimana nih sebaiknya dari Om Ben nih untuk memula? Dari Aliska Wulandari. Silakan Om Ben. Kalau saya sih, kalau kita ngomong untuk masuk ya, belum punya barang dan untuk masuk ya, yes, memang sektor yang leading ini paling menarik karena apa? Pasti akan lebih ramai daripada sektor lain. Tapi kalau mau masuk ya, saran saya jangan pernah mengalokasikan seluruh dana kita ke sana. Ya, jangan lupa ada banyak sektor yang masih lagging, ya. Dan kita nggak ngerti apakah sektor yang lagging ini akan perform juga atau enggak kan? Tapi yang teman-teman mesti ketahui, sektor yang lagging ini memiliki resiko yang lebih rendah, jelas. Karena apa? Misal sektor konstruksi, ya kan? Atau sektor properti, itu udah lama nggak gerak, ya. Alias berada di support. Artinya apa? Artinya resikonya rendah. Tapi memang pertanyaannya apakah akan manggung? Nah, kan seperti itu, ya. Jadi menurut saya, kalau teman-teman mau masuk di sektor yang leading, ya, saran saya bagi money manajemennya, ya. Dan jangan lupakan sektor yang ketinggalan. Ya kan, yang ketinggalan ini jangan sampai yang lagging ini jangan sampai kalian miss, ya kan? Karena kita terlalu berfokus pada sektor yang leading sehingga yang lagging ini terkadang kita miss. Oh, tahu-tahu saham misalnya ya, contoh sektor konstruksi atau properti, tahu-tahu kok jalan semua, kok naik pelan-pelan, merangkak pelan-pelan. Loh, kok saya nggak apa ya, nggak notice ya, karena mungkin kita lebih fokus ke sektor yang leading.
Ya apakah kita nggak boleh masuk yang leading? Boleh-boleh aja. Tapi sekali lagi ya, untuk masuk ya kita harus ngerti ini support kuatnya di mana ya, support kuatnya di mana, dan apakah trennya sudah patah atau belum, seperti itu. Dan kemudian masuknya bertahap. Kenapa harus bertahap? Supaya kita punya resiko juga lebih aman ya. Jadi buat teman-teman yang baru ya, yang baru, jangan sampai teman-teman ini FOMO. Karena kejadian-kejadian yang sudah terjadi di 2 tahun ke belakang ya. Contoh ya, dulu kita ngerti ada pandemi meledak ya, sektor kesehatan ya, saham-saham farmasi luar biasa leadingnya ya. Tapi setelah selesai hype-nya ya, nggak sedikit orang-orang yang menderita loss yang sangat besar di sektor-sektor tersebut, bahkan masih nyangkut di harga pucuk semua. Nah ini yang mesti teman-teman perhatikan ya. Kita nggak pernah ngerti sektor batu bara ini bakal hype sampai kapan, peaknya sampai kapan kita nggak pernah ngerti. Tapi yang kita ngerti adalah jangan sampai ketika peaknya selesai ya, kita ini nyangkut di pucuk dan akhirnya jadi investor dadakan ya. Jangan sampai seperti itu. Artinya apa? Artinya ya kita harus bikin trading plan ya kan. Teman-teman harus mulai melihat apakah trennya udah patah atau belum, area support kuat di mana, ya entry-nya bertahap ya. Seperti itu kalau saran dari saya. Oke, kalau saya rangkumkan tadi sarannya, kalau untuk yang belum punya posisi di sektor energi yang memang sudah rally cukup tinggi, harus diperhatikan apakah patah tren atau tidak. Kemudian masuknya bertahap, jangan seluruh uang kita untuk alokasi saham dimasukin ke satu saham energi. Dan kalau mau masuk cari titik support ya, tapi pastiin tadi jangan patah gitu ya trennya. Makasih Om Ben, lengkap banget jawabannya. Sekarang kita pilih penanya kedua pada malam hari ini, berarti kamu juga mendapatkan saldo digital Rp100.000. @Hayani315. Pertanyaannya adalah, apakah pertanda saham batubara sudah mulai pembalikan arah? Seberapa besar impact-nya terhadap IHSG, Om Ben? Kalau ngomong pembalikan arah, saya tadi sempat ngecek ya beberapa saham batubara ya. Yang paling luar biasa kenceng dari awal-awal kan ITMG ya. ITMG Betul. seperti itu. ITMG masih dalam uptrend berat ya. Masih sangat uptrend menurut saya ya. Masih sangat-sangat uptrend ya. Dan belum patah tren juga. Belum ada tanda-tanda pembalikan. Kemudian saya lihat PTBA ini juga masih cukup oke ya. Memang kemarin kena resist ya di area 4.500, resist kuatnya ya, dan coba beberapa kali menembus dan gagal ya, dan terkoreksi, tapi so far masih cukup oke juga ya. Kemudian Adaro juga saya lihat ya kenaikannya rally-nya kencang ya, dari akhir Agustus itu di 3.100 ya, sampai tertingginya di 15 September di 4.100 ya. Artinya udah ada kenaikan yang signifikan ya. Dan menurut saya masih juga cukup oke. Wajar jika sebuah saham yang naiknya paling kenceng ketika ada koreksi paling dalam juga, itu sangat wajar sekali ya. Jadi menurut saya semua saham batubara belum ada pembalikan arah ya. Cuman ya sekali lagi yang harus diwaspadai adalah bahwa koreksi-koreksinya ini bisa cukup sakit ya. Terutama ketika harga komoditasnya juga turun ya. Kita lihat harga Newcastle Coal ya juga terkoreksi ya, kemarin minus 1,4% ya, seperti itu. Dan hari ini juga rata-rata semua komoditas membara semua ya, minyak ya, gas, gold ya, silver, semuanya merah ya. Jadi ya wajar banget gitu loh, karena memang saham-sahamnya juga dibanting. Tapi yang perlu diwaspadai adalah memang dari saya sempat cek tadi beberapa saham, 4 saham tadi, semua rata-rata ada buangan yang besar ya. Rata-rata ada big player yang buang banyak, yang buang besar. Nah, kita sekarang bagaimana? Menurut saya tungguin aja dulu. Karena sebuah saham ketika udah rally kencang dan kemudian koreksi ya, itu pasti akan ada fase cooling down-nya nanti. Nah, ketika udah cooling down ya, udah mereda, nah kita baru cek lagi, oh ini sahamnya udah sideways lagi. Apakah masih ada potensi? Ketika terjadi penurunan yang cukup dalam ya, menurut saya seperti misalnya hari ini atau kemarin Jumat ya, saran saya wait and see dulu, sabar dulu, tenang dulu. Karena kalau teman-teman mau bermain di sektor energi ya, ini kita bermain agak ya beberapa bulan lah. Kita nggak bisa mengejar beberapa hari gitu ya. Kan teman-teman sekarang sukanya kan pinginnya cepat. Tapi jangan pernah berpikir seperti itu, karena ya otomatis akan ini saham-saham tipikal swing semua ya.
kecuali memang Bumi ya, Bumi ini special edition ya menurut saya, special edition, Bumi Energy itu special edition. Tapi untuk yang sektor yang seperti batu bara yang tadi ITMG, PTBA, Adaro ya, kemudian ITMG itu benar-benar nggak bisa kita bermain langsung cepat tuh nggak bisa. Ya kalau syukur-syukur kita beli langsung naik nggak apa-apa, tapi rata-rata akan mengalami swing dan kemungkinan besar udah ngomong swing ya. Jangan sampai kita ini akhirnya menyerah ketika dia buat swing low ya kan, menguji arah support ya, membentuk tren lagi seperti itu ya. Kita jangan sampai kita cut loss di sana kemudian sahamnya rally, nanti semakin sakit hati lagi. Menurut saya seperti itu. Betul, kadang-kadang kita ngelihat saham yang rally kan, kemarin-kemarin kita kayaknya takut ragu-ragu masuk, ternyata lanjut terus, sahamnya naik terus. Begitu dia koreksi sedikit, kita rasa, oh oke nih, buy on weakness, ternyata dia masih lanjut weakness-nya. Tadi kata Om Ben, makanya lihat-lihat dulu ya untuk masuk ya teman-teman, pastiin memang sudah, aksi jualnya tuh sudah mereda ya Om Ben, udah jenuh kayak gitu ya. Baik. Kita untuk teman kumparan yang lain yang belum terpilih pertanyaannya, belum kita bahas sama-sama di Q&A kali ini, jangan khawatir, masih ada kesempatan, kita masih lanjut nih untuk Instagram Live bersama dengan Om Ben ini. Langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom live chat, nanti kita akan pilih untuk dibahas di sesi selanjutnya. Saya mau nanya lagi ke Om Ben nih, setelah tadi bersama-sama kita jawab pertanyaan dari teman kumparan. Nah, Om Ben ada analisa spesifik nggak nih saham mana yang menarik untuk dicermati untuk sektor batubara ini Om Ben, dan juga mungkin disebut ini cocoknya untuk swing atau cocoknya untuk scalping. Silakan Om Ben. Kalau rata-rata batubara ya menurut saya itu yang cocok itu memang untuk swing ya. Rata-rata semua cocok untuk swing. Cuman mungkin kalau suka scalpingan ya saya rasa yang paling volatile itu Indi ya, karena memang marketnya yang paling kecil ya, paling lincah otomatis ya. Cuman ya kembali lagi ya, Indi ini juga saya lihat teknikalnya juga udah kena resist ya, menguji di area 3.100-an dan kemudian ada aksi jual yang gede ya, dan sekarang lagi mencari support ya kan, seperti itu ya. Kalau buat saya pribadi ya, dari sektor-sektor batubara ini yang memang paling oke ya menurut saya itu ITMG ya. ITMG itu paling cakep banget chartnya, cuman memang mahal ya kan, ya, harganya 42 ribuan ya. Tapi kalau teman-teman memang suka dengan saham batubara, yang paling oke chartnya itu ITMG satu, yang kedua UNTR ya. UNTR tadi sempat kelupaan ya, saya baru ingat UNTR ini juga oke ya. Ya itu memang yang punya, dan mereka punya fundamental yang paling kuat ya menurut saya, oke banget ya dua saham tersebut ya. Kalau memang cari yang mau agak murah-murahan dikit, mungkin menurut saya bisa lihat Adaro ya, Cuman Adaro ini disclaimer ya, kalau view saya ya dia bisa koreksi sampai 3.700-an ya. Jadi penurunannya masih cukup dalam juga, dan dari chartnya terbentuk kelihatan kecil memang dia ini lagi mencari support ya setelah rally kenceng ya, Adaro ini ya. Jadi saya pribadi kalau memang disuruh memilih ya tadi ya, antara ITMG atau UNTR atau Adaro ya, itu pilihan saya pribadi. Cuman kembali lagi untuk entry saya akan mencari supportnya, karena ini mumpung lagi koreksi ya kan, seperti itu ya. Saya akan mulai mencicil pelan-pelan dan agak sabaran dikit ya, ketika volumenya udah mulai mereda, nah baru saya memutuskan untuk mulai masuk ya. Tapi kalau dari besok itu masih kenceng buangannya ya, volumenya gede sekali ya, saya akan lebih sabar sedikit menanti di support, seperti itu. Oke, mantap, sabar menanti di support. Keren nih Om Ben. Baiklah, kita mau bahas lagi nih Om Ben, sekalian dibagikan. Tadi udah view technical, sekalian kita juga mau minta rahasia Om Ben. Boleh di-spill dong Om Ben untuk teknik bid offer, ngebaca tips and trick nih Om Ben. Misalnya nih Om Ben, contoh kasus ya yang memang lagi trending topik saham Bumi kayak hari ini. Sempat ada lot lebih dari 20 juta di offer pada saat dia terkena ARB. Kemudian mungkin teman-teman tadinya pada putus asa mau CL di harga ARB, jadi membatalkan niatnya karena tiba-tiba kok ada yang makan ini
lot yang sebegitu besar ini ada yang ngambil kayak gitu. Nah, gimana sih caranya kita ngebaca bid offer, Om Ben? Nggak cuma di bumi, tapi secara general juga. Silakan, Om Ben. Iya, saya tadi juga sempat mengamati bumi ya, mengamati bumi. Cuman kalau saya melihat dari apa ya, dari marketnya ya, market ini nggak kondusif ya, marketnya ini sangat nggak kondusif. Saya jujur aja, saya tuh punya bumi kemarin di 177 saya beli. Cuman waktu naik sempat naik ke 184, saya tuh lupa kalau saya punya. Jadi saya belum sempat jualan. Akhirnya ketika dibanting ke bawah dan saya lihat memang ini penurunannya ini dengan volume ya, saya cut loss ya, saya cut loss di 173 tadi, 173 karena saya merasa dengan kondisi yang seperti ini bumi ini bakal ada koreksi lagi, dan benar terjadi ya. ARB kemudian sempat bangun ya, tadi saya juga sempat lihat ada yang HK sempat bangun. Nah, bagaimana kita ini melihat bid overnya ya, saya pribadi ya, kalau melihat sebuah saham ya turunnya perlahan-lahan, perlahan, kemudian dia punya bid yang sangat tebal ya. Bidnya tadi kan bumi kan luar biasa tebal banget itu, diganjel bid yang tebal. Itu malah buat saya adalah sinyal bahaya. Kenapa sinyal bahaya? Karena ketika penurunannya pelan-pelan ya, yang saya khawatirkan ya kan, ada orang-orang yang memanfaatkan dananya ya, dia ngebid tebel ya, tujuannya apa? Memancing kita retail itu untuk beli di over. Nggak beli barang siapa, yang saya khawatir itu barangnya dia. Dia mau cut loss, tapi dia mau cut lossnya pelan-pelan karena mungkin barangnya juga banyak ya. Dia mau cut loss pelan-pelan, itu yang saya khawatirkan. Dan ketika memang sudah selesai atau dia sudah merasa cukup untuk buang barang, semua bidnya dicabut. Ketika bidnya dicabut, yang terjadi adalah orang akan panik sell otomatis ya. Dan itu yang mungkin terjadi di saham bumi juga hari ini saya perhatikan ya kan. Kemudian sempat ARB ada yang makan ya, kemudian di HK lagi dan langsung dikunci lagi, overnya lebih tebel lagi ya. Saya tadi sempat lihat sampai 5 juta lot ya, sampai 5 juta lot. Nah, ini yang membuat apa ya, ketika penurunan harga itu dengan volume ya, alias jualan ya, jualan perlahan-perlahan tapi jualan terus ya, dan diiris-iris ya, ini bahaya sekali ya. Kita harus mengerti bid tebel ini memang bisa jadi area support kita, tapi jangan lupa ya, bid tebel ini bisa diciptakan ya, bisa diciptakan. Jadi saya lebih melihat volume buangannya. Kalau volumenya nggak gede ya, nggak gede. Kenapa? Siapa yang menciptakan bid besar ini, Om Ben? Ya kita nggak pernah ngerti ya. Yang pasti orang yang punya duit ya, orang yang punya duit, entah bandar aslinya, entah orang lain yang punya duit. Karena kembali ya, prinsipnya bid itu diciptakan dengan uang, over diciptakan dengan barang yang kita punya. Kalau saya punya uang misalnya 100 triliun ya, saya bisa aja pasang bid sembarangan di bumi ya, mau 5 juta lot, 10 juta lot bebas ya kan, karena saya punya uang kan, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Makanya kita harus melihat penurunannya ini dengan volume atau enggak ya. Dan kita harus lihat marketnya bagaimana, global marketnya bagaimana, secara garis besarnya gimana, ya kan? Nah, ini yang membuat saya memutuskan saya nggak tertarik untuk masuk bumi lagi di hari ini ya. Saya nggak tertarik karena saya melihat, waduh ini nggak kondusif nih. Saya lebih memilih minggir dulu daripada digencet oleh gajah-gajah raksasa yang ada di bumi kan, seperti itu, daripada ya mendingan saya nonton dulu, ya. Jadi itu prinsip saya. Kalau saya melihat ada tatanan bid offer yang memang bidnya tebel, saya akan lihat dulu ini arahnya bagaimana. Apakah mereka menciptakan bid untuk jualan atau ngebid ini untuk nahan harga, ya. Kalau misalnya begini ya, misal let's say saya punya uang yang besar, misal ya, saya punya uang 1 triliun misal seperti itu. Saya mencoba menjaga bumi supaya nggak turun. Tapi saya merasa kok sellernya gede, ada orang buang terus, ya. Nah, yang saya lakukan apa? Apakah saya dengan sukarela menahan? Tentu saja enggak. Kalau saya melihat ada jualan yang besar, ya, arah marketnya di bumi ini lagi jualan, orang yang jual lebih banyak, ya, orang yang ngejual lebih daripada orang yang mau beli, otomatis apa? Saya akan cabut bid saya akan ikut jualan, karena saya nggak mau mati konyol di sana, gitu kan. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya. Kita harus mempelajari inflow dan outflow, ya. Tentu saja ini butuh latihan, ya, tentunya butuh latihan. Tapi yang jelas prinsipnya adalah ketika terjadi penurunan dengan volume, ya, alias turunnya pelan-pelan dan diiris-iris, ini berbahaya, ya. Kalau saya seperti itu, saya lebih baik saya kabur duluan. Apakah nanti bisa mantul? Bisa aja mantul. Tapi at least saya apa? Saya mengamankan diri. Ini prinsip saya. Saya nggak peduli apakah nanti akan mantul atau enggak. Tapi yang penting psikologi saya aman, dana saya aman. Nah, kalau saya merasa udah nggak bisa nahan resikonya, ya saya akan keluar. Seperti itu. Itu prinsip saya. Jadi sedikit tips tentang bid offer seperti itu.
Berarti prinsip Om Ben yang penting pada saat dia mantul, kita punya uang ya Om Ben? Yes, betul. Itu penting banget. Karena apa? Ketika ada sebuah saham rebound dan kita nggak punya cash, kita akan cuma nonton dan berharap apa? Harganya kembali ke atas harga beli kita. Tapi kalau kita punya cash, kita bisa apa? Kita bisa ikutan buy atau averaging down. Ya kan? Ketika kita averaging down dan kemudian diguyur, kita bagaimana? Kita bisa keluar sejumlah yang kita beli tadi terakhir. Nah, ini cara mengamankan cash ya. Jadi kita punya cash itu terjaga, nggak sampai kita kehabisan gitu loh. Karena kembali ya, trading ini maraton menurut saya. Kita harus punya nafas yang cukup panjang untuk bisa terus bertahan di market. Seperti itu. Nah, ingat ya, maraton kata Om Ben namanya trading itu. Jadi harus jaga nafas baik tadi dari sisi likuiditas atau cash kita maupun juga dari sisi mentalitas kita. Oke, Om Ben, kita semakin membara nih pembahasannya soal batu bara. Banget tadi pada bilang daging banget, emang daging banget kelas investasi kumparan ya. Baik, sebenarnya saya mau korek-korek lagi lebih banyak soal ilmu bid over langsung dari Om Ben. Ini ilmu mahal loh teman-teman. Dan ini bisa dikuasai dengan jam terbang, tapi udah dibagikan oleh Om Ben pada kesempatan kali ini. Tapi biar nggak semakin panjang antrian pertanyaan ya, kita langsung aja ambil beberapa pertanyaan dari teman kumparan. Baik, ini dia penanya ketiga yang beruntung pertanyaannya jawab sekaligus juga kamu jadi tambah cuan Rp100.000 saldo digital. Pertanyaannya adalah bagaimana tips menahan nafsu ketika kita harus menemu satu saham yang sedang menguntungkan. Jadi masalah menahan nafsu nih Om Ben dari @Rizka Martavia. Ya, ini yang jadi ya Om Ben. Ya, ini menahan nafsu ini jadi apa ya? Memang jadi kendala di setiap trader. Karena apa? Kita ini manusia diciptakan untuk apa sih? Pingin gain profit sebesar mungkin dan sebanyak mungkin, ya kan? Semaksimalnya, ya. Kita punya mindset dari awal yang udah dibentuk itu seperti itu. Kita tidak dilatih untuk siap menerima kekalahan. Tapi pengennya menang terus, pengennya gain profit semaksimal mungkin. Kalau bisa cuan 2M, kenapa harus saya cuan 1M? Kalau bisa 3M, kenapa harus 2M? Itu yang ada di mindset kita. Nah, ini harus sedikit dirubah. Karena apa? Menurut saya, trading ini bukan melulu kita mencari profit yang semaksimal mungkin. Tapi jangan lupakan bahwa kita harus membatasi risiko. Jadi ketika teman-teman sudah mindsetnya mulai ngerti, oh kita tuh punya risiko yang harus kita tanggung loh. Kalau kita mengejar sebuah saham. Nah, di sini kita akan mulai membatasi diri, ya. Jangan terlalu agresif ketika sebuah saham itu udah rally panjang, ya kan? Jadi kan pengennya kan teman-teman ini kalau mau trading, ya kan, pengennya kan sahamnya naik, terus naik, nggak pernah turun. Kalau bisa arah 12 kali, kan begitu kan. Tapi kan nggak bisa, ya kan? Oh, karena apa? Karena orang-orang yang punya harga di bawah, ya mungkin market maker atau big player lain yang punya harga di bawah, otomatis ketika lihat harganya udah tinggi, ya, dan dia memutuskan untuk berjualan, maka akan menimbulkan tekanan jual. Ya kan? Menimbulkan tekanan jual. Itu yang menyebabkan sebuah saham terkoreksi. Apakah saham itu jelek? Belum tentu. Mungkin masih akan panjang. Tapi jangan lupa, orang yang punya barang di bawah ini bisa aja jualan. Kalau kita lihat contoh di saham bumi, jangan lupa, big player yang ngumpulin di harga 50-60 dari lama, ya kan? Sebelum saham bumi ini jadi hype ya, itu sudah mulai nyicil jualan ketika harganya udah mulai beggar kan. Mereka beli di 60, harganya sekarang 150 misal. Mereka akan jualan. Nanti harganya 200, mereka akan jualan lagi. Kan seperti itu yang terjadi. Nah, jadi kita harus punya mindset bahwa kita ini memiliki resiko. Nah, apakah kita bisa nanggung resikonya? Itu yang membuat kita, dan saya pribadi itu akhirnya memutuskan untuk menahan diri. Karena apa? Saya lihat, waduh resikonya gede nih. Gede nih, ini udah all time high. Memang sky is the limit, bener. Tapi kalau jatuh ke jurang ini sakit banget ini. Apakah saya siap menahan resikonya? Nah, ini yang menjadi apa ya? Pembaharuan dari mindset saya. Dan pada akhirnya ketika saya trading ya, saya lebih mengedepankan resiko saya ini bisa saya tanggung nggak? Ketika saya bisa nanggung resiko, oke, saya akan berani fight di saham tersebut, ya kan? Makanya saya nggak kuat nahan saham merah itu lama-lama. Tapi kalau sahamnya hijau, saya siap nahan lama-lama. Saya kuat untuk ngasih lama-lama selama nggak patah tren, saya akan ready. Karena apa? Saya melihatnya ini resikonya. Ya, misalnya saya punya sebuah saham yang dulu saya beli di harga 100, sekarang di harga 200, berarti kan saya udah beggar nih, ya kan? Resiko saya sangat kecil dong. Kalau misalnya turun ya silakan, nggak apa-apa. Tinggal saya nanti mengurangin profit saya aja. Tapi itu saya kan nggak loss, ya. Jadi, tapi kalau sebuah saham memang saya beli di 200, sekarang di 150, saya harus mikir dong.
Kalau sahamnya ke 100 bagaimana? Apakah saya siap untuk dengan kerugian minus 50% itu? Nah, ini yang jadi pertimbangan buat saya. Dan akhirnya membuat saya memutuskan, oh saya nggak boleh FOMO. Ketika harganya udah rally, misalnya saya FOMO pun, saya akan mencicil belinya dengan sejumlah uang yang saya siap untuk hilang juga. Ya, jadi itu yang jadi acuan saya untuk beli saham. Seperti itu, Cali. Oke, Om Ben, jangan FOMO ya tadi pesannya. Dan tadi berarti harga beli menentukan prestasi ya Om Ben. Kalau kita harga belinya bagus, udah tinggal ikutin trennya aja. Selagi belum patah, masih tetap bisa dipegang. Oke, itu tadi ilmu dan tips dari Om Ben. Kemudian kita ke pertanyaan keempat dari @Erika Paramita. Pertanyaannya adalah, Om Ben, mana yang lebih baik? Beli satu saham batubara dengan lot besar atau porsi lebih besar, atau beberapa saham batubara dengan lot kecil? Oh ya, buat yang nanya kenapa pertanyaannya batubara semua yang dipilih, karena temanya kita pada hari ini memang soal batubara. Begitu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya di penghujung kita masih ada waktu bonus, Om Ben sarannya ke sektor apa boleh. Oke, tapi sekarang kita bahasnya sesuai tema dulu. Silakan Om Ben. Ya, menurut saya begini teman-teman. Ini ada dua pandangan yang berbeda. Kan ada orang yang bilang jangan naruh telur kamu dalam satu keranjang, ya kan? Tapi ada juga yang bilang kalau kita bisa fokus, kita tuh tajam di sana, ya kan? Ada dua sisi. Menurut saya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya benar. Tergantung kitanya. Makanya saya bilang, kalau memang teman-teman udah melihat, oh saya ini udah mempelajari saham ITMG, misal ya, let's say ya, sekali lagi misal. Misalnya udah mempelajari saham ITMG, dari awal saya udah ngikutin. Saya udah mempelajari fundamentalnya, story-nya bagaimana, ya, terus kedepannya prospeknya bagaimana. Apakah saya boleh all in di ITMG? Yes, kalian harus all in. Karena apa? Kalian udah melakukan riset di sana. Bener kan? Kita udah riset susah-susah, kenapa harus tergoda di saham yang lain? Ya kan? Nah, kebanyakan teman-teman kan seperti ini, udah riset ya di sebuah saham, terus ada sebuah saham yang lagi primadona, yang udah kalian riset ini ketinggalan. Kalian tinggalin, kalian lari ke sana. Ya. Nah, makanya buat saya, ketika kita udah meriset sebuah saham, kita mau fokus, nggak apa-apa. Yang penting kalian ngerti apa yang kalian lakukan. Nah, bagaimana kalau kalian tidak melakukan riset atau kalian ini apa ya? Oke lah, saya riset tapi ya setengah-setengah aja lah. Nah, ini silahkan kalian membagi dari beberapa saham ya, tapi jangan banyak-banyak. Ingat, jangan satu porto semua saham batu bara. Kenapa begitu? Kalau saham batu bara koreksi, porto kalian akan langsung hancur, ya kan? Makanya butuh ada sektor lain sebagai penyeimbang. Ya, ini kita ngomong swing ya teman-teman, bukan scalping ya. Jadi kalau teman-teman mau swing, kalian harus mengkoleksi beberapa sektor, ya. Atau semisal kalian mau fokus ke satu sektor, ya pastikan kalian mengerti, ya, mengerti ini perjalanan story-nya bagaimana. Kalau nggak mengerti bagaimana, ya lebih baik kita sedikit diversifikasi, ya. Jadi buat saya kembali lagi ya, terserah kalian mau ambil yang mana. Tidak ada yang lebih baik. Yang ada adalah kalian ini udah melakukan riset atau belum ketika mau beli sebuah saham. Ketika, jujur ya, saya ketika udah melakukan riset di sebuah saham ya, saya seminggu pun, terkadang saya trading scalping pun ya di saham itu aja. Tapi saya fokus, winning rate saya tinggi di sana. Ya, karena kenapa seperti itu? Karena saya udah mempelajari baik-baik. Ya, kalau saya nggak mempelajari baik-baik, ya saya nggak mau. Ya, seperti itu. Jadi, ini preference kalian ya. Ini sedikit saran dari saya, seperti itu. Silahkan, ya, seperti itu. Oke, mantap banget. Jadi semuanya tergantung conviction. Dari mana datangnya conviction? Dari riset, kata Om Ben tadi ya. Jadi nggak ada mendang yang mana, mending yang mana. Nggak ada. Tergantung riset kalian. Kalau sudah riset dalam, kalian yakin, silakan, kata Om Ben tadi. Tapi meskipun secara general, kata Om Ben, kalau emang swing baiknya nggak cuma satu saham aja. Baik, mantap banget emang Om Ben ya. Berarti dua pertanyaan tadi sudah kita jawab. Rizka Martavia dan Erika Paramita mendapatkan saldo digital Rp100.000. Asik kan? Udah nanya, dapat ilmu, dapat cuan juga ya. Baik, udah ada pertanyaan lagi nih Om. Pertanyaan, kapan waktunya yang tepat untuk ambil untung saat saham lagi naik-naiknya seperti ini? Nah, banyak nih yang udah bawah bingung kan? Kayak kapan dijualnya? Kalau misalnya nggak dijual, pas lagi koreksi kayak gini ya semakin berkurang persentase cuannya kayak gitu. Gimana di Om Ben? Ya, ini jadi salah satu pembahasan yang menarik ya. Kapan saya jualan ya? Saya takutnya ketika saya jual harganya rally ya kan seperti itu.
kita nggak pernah ngerti ya teman-teman. Kita tuh jujur ya, saya juga pinginnya saya jual di pucuk ya. Setelah saya jual, mau ARB silahkan ya, longsor ya. Saya akan bangga pasang screenshot, saya jualan saham ini di pucuk ya. Benar-benar kan biasanya kan begitu yang terjadi kan. Tapi sekali lagi ya, kita tuh bukan dukun dan kita nggak pernah mengerti apa yang terjadi ke depannya. Nah, sedikit saran dari saya, ketika kita udah mengalami floating profit di dalam sebuah saham, kita lihat dari chartnya, ini area-area resist di mana. Wah, saya melihat ada area resist kuat di harga sekian. Maka apa yang saya lakukan? Ketika harganya break ke atas ya, saya akan mulai cicil jual. Kenapa saya cicil jual? Ya, at least saya udah ada profit yang saya realisasikan. Ya, ingat ya teman-teman, kita trading ini ya, fokus kita itu pengembangan aset yang konsisten. Artinya apa? Kita punya modal bertambah. Modal kita akan bertambah ketika apa? Ketika kita mulai merealisasikan profit. Ya, jadi jangan pingin cuman screenshot keren-kerenan ya, tinggi-tinggian persen. Nggak seperti itu, tapi kita harus mulai belajar merealisasikan profit. Nah, saran saya realisasikan di area resist itu secara bertahap. Kenapa bertahap? Siapa tahu sahamnya masih rally kenceng, ya, masih naik kencang. Nah, ini kita masih punya barang yang akan kita jual lagi di apa? Di area resist selanjutnya, ya. Jadi kita mulai cicil jual bertahap, ya. Kalian kan mungkin akan bilang, loh, nggak bisa cuan maksimal dong, Om Ben. Yes, nggak bisa cuan maksimal. Ingat, yang kita cari adalah kita mencari pertumbuhan aset yang konsisten. Ya, bukan sekali cuan maksimal, tapi nanti sekali loss semuanya hilang. Enggak gitu. Ya, dan jangan sampai ada penyesalan. Udah jual, oh sahamnya masih rally. Ya sudah, syukuri. Berarti memang profit kalian sampai di situ jatahnya. Yang lain jatah orang lain. Ya kan seperti itu. Tapi buat saya pribadi, ketika saya ada swing, saya akan melakukan penjualan bertahap. Tujuannya apa? Ya, saya mulai mengamankan aset saya, kan merealisasikan profit. Ya, yang mungkin bisa saya putar ke saham yang lain mungkin. Ya, ini cara dari saya ya. Jadi ingat ya, kita nggak mencari profit maksimalnya, ya TP di pucuk enggak, tapi kita mencari pertumbuhan aset sekali lagi ya. Jadi seperti itu kalau dari saya. Oke, pertumbuhan aset. Ya, seperti itu dari Om Ben, jual bertahap itu triknya. Baik, kita ke pertanyaan Q&A aja terakhir nih ya. Untuk teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ini yang terakhir berarti mendapatkan saldo digital Rp100.000 karena kita 45 menit aja waktunya ini dari Endang Riyati. Pertanyaannya adalah, apa mindset yang perlu ditanamkan agar survive menjadi investor, terutama di saham batubara nih? Pertanyaan sesuai tema ya. Silakan Om Ben, mungkin jadinya jawabannya jadi general, survive di pasar saham gak apa-apa. Silakan Om Ben. Ya, untuk survive di pasar saham ya teman-teman, tadi saya bilang ya, kita tuh perjalanan adalah seorang maraton, pelari maraton. Artinya apa? Kita punya napas harus panjang. Ya, nggak banyak orang yang mampu bertahan di market setelah jalan 4 tahun biasanya. Ya, 3 tahun, 4 tahun itu nggak banyak. Karena apa? Selama 3 tahun, 4 tahun itu akan mengalami banyak goncangan. Ya, kita ngerti ya, 2020 itu adalah masa-masa keemasan dari semua saham rata-rata kan ya, 2020. Kita beli apa aja profit ya kan. Mulai dari bulan April, Mei itu enak sekali ya. Kita mau apa aja gampang cuan. Antam cuan, Bris cuan, Agro, kemudian apalagi ya, Inaf, KF, lalu ada nikel-nikelan ya, semuanya cuan, everybody happy ya. Tapi mulai mengalami fase-fase sulit ketika apa? Semua saham yang udah disupport ini udah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, ini masa-masa sulitnya. IHSG dari 3.900-an sekarang menjadi 7.000. Ini sekarang masa-masa nggak enaknya. Nggak ada lagi masa-masa keemasan di mana saham kita beli apa aja sembarangan rally. Nggak ada. Ya, karena apa? Udah mentok semua rata-rata. Udah mencapai yang namanya resist. Makanya dibutuhkan apa? Kita harus punya napas panjang. Ya, artinya apa? Artinya kita ini harus mengelola dana kita. Ya, ingat trading ini atau misalnya mau scalping, mau trading, mau invest, ini berlaku nggak cuma hari ini. Masih ada hari esok. Artinya apa? Ketika hari ini kita mengalami loss, it's okay, nggak apa-apa. Masih ada hari esok di mana kita bisa mungkin loss lagi ya kan seperti itu, atau mungkin kita bisa memukul balik. Kalau marketnya lagi susah, masih ada hari esok kita bisa loss lagi. Iya bener loh. Ini jujur ya, ini sebenarnya kan fakta ya. Masih ada hari esok cut loss lagi kan, kan seperti itu ya. Hari ini udah cut loss, besok bisa cut loss lagi. Itu yang saya alami juga. Nah makanya apa? Saya harus mempersiapkan diri. Bagaimana saya menahan diri supaya nggak FOMO? Karena ketika hari ini saya cut loss, ya besok saya FOMO, saya bisa cut loss lagi, ya kan? Atau ketika saya besok saya mengevaluasi diri, mengupgrade diri, saya nggak mau FOMO, saya mau bersabar, saya bisa cuan besok.
ya. Jadi ini yang terjadi, ya. Dan ini perjalanan. Jadi profit cut loss itu adalah hal yang wajar dalam market. Yang nggak wajar tuh apa? Ketika kita terus agresif, terus berlari kencang, padahal marketnya digebukin. Akhirnya kita cut loss. Karena kita nggak pernah mengerti seasonnya, ya. Teman-teman, coba kita belajar jadi peselancar, ya. Peselancar. Kita harus ngikutin riding the wave. Ombaknya ini mau kemana? Kita harus ngikutin tren. Trennya kemana? Trennya lagi turun. Ya jangan agresif, wait and see aja. Saya pribadi hari ini sesi 2 saya nggak trading. Karena apa? Saya melihat marketnya ini udah nggak cukup kondusif buat saya trading. Saya udah dapat profit pagi-pagi, udah saya stop. Saya bilang sama beberapa teman di PPC, saya stop hari ini ya. Udah cukup ya. Kalau kalian mau trading silahkan, tapi saya udah stop. Karena apa? Saya merasa udah cukup di hari ini daripada saya memaksakan diri dengan market yang nggak enak, yang agak aneh menurut saya, dan akhirnya saya malah cut loss, kehilangan profit saya, mendingan saya udah stop aja. Ya, ini kenapa saya melakukan ini? Ingat, ini membutuhkan ketahanan trading ini. Saya harus menjaga psikologi saya tetap waras, kasarnya seperti itu, tetap kuat daripada saya udah profit kemudian jadi loss. Yang terjadi apa? Rusak psikologis. Saya nggak akan sehat menghadapi hari esok. Yang mungkin saya nggak pernah ngerti marketnya besok bagaimana, ya. Tapi yang saya ngerti adalah kita ini harus atur nafas. Kalau medannya berat, kita harus mulai atur nafas. Mungkin ada istirahatnya, minum dulu, seperti itu kan. Daripada kita memaksakan terus berlari. Kalau lagi turunan, wah kita bisa menghemat energi, ya kan? Kita nggak perlu lari kencang, kita udah gelundung ke bawah, kasarnya seperti itu. Nah kita itu sendiri. Iya, kita ngelundung sendiri kan. Ketika marketnya oke, ya kita nggak perlu effort, kita nggak perlu banyak analisa. Kita beli saham apa aja bisa profit. Kalau trennya memang lagi enak. Tapi ketika trennya berat, kita akan membutuhkan usaha ekstra. Nah ini makanya apa? Kita kembali lagi, kita harus ngecek. Ini kita tuh kuat nggak? Jangan sampai kita nggak mampu gitu loh. Kita sampai diputus jalan, akhirnya bilang, aduh saham nggak cocok buat saya. Yes, mungkin nggak cocok karena apa? Kita agresif terus di market. Nah, seperti itu jadi. Iya, jangan sampai terlalu rajin saat marketnya lagi berat ya. Nanti udah kehabisan tenaga, kehabisan uang pas marketnya lagi enak. Aduh, mantap banget Om Ben pada hari ini. Kalau saya pribadi setuju dengan Om Ben, kalau emang udah cuan, udah tutup lapak aja ya, tutup laptop aja ya. Karena kita lebih baik mengakhiri trading atau menutup laptop tuh dengan tersenyum teman-teman. Daripada hampir cuan, tapi belum cuan gitu kan. Baiklah, terima kasih Om Ben. Ini udah 19.48, seru banget hari ini sharing sessionnya. Dan untuk teman-teman semua, teman kumparan, aku mau kasih info yang menarik nih. Untuk seluruh pelaku UMKM, simak baik-baik ya. Ada yang seru nih, Festival UMKM Kumparan. Hadir kembali di tahun 2022 ini dan akan berlangsung mulai 25 sampai 27 Oktober. Catat ya, 25 sampai 27 Oktober 2022 ada Festival UMKM. Pantengin terus di Instagram Kumparan, yang belum follow, di-follow. Meskipun Kumparan udah banyak followersnya ya, tapi siapa tahu followers Om Ben ada yang belum follow sekarang ya. Oke, selamat untuk 5 penanya yang sudah mendapatkan saldo digital Rp100.000. Lumayan buat penghiburan ya di kala market lagi berat. Dan jangan lupa kelas investasi masih akan ada lagi bulan depan di bulan Oktober. Jadi tungguin dan pantengin terus Instagram @kumparan.com supaya kamu nggak ketinggalan segala macam informasi paling baru, jadwal untuk episode kelas investasi berikutnya juga nggak ketinggalan. Oke, udah 45 menit lebih kita ngobrolin seputar saham batubara, apakah masih akan membara sampai akhir tahun, kita nggak pernah tahu. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah jangan FOMO, selalu jaga risiko ya, seperti itu. Baik, itu tadi perbincangan kita pada hari ini. Kita mau minta closing statement singkat dari Om Ben sebelum saya menutup Instagram Live ini untuk teman-teman yang tadi sampai 1.000 lebih tuh Om Ben nonton ya. Oke, silakan Om Ben. Ya, kalau saya simpel aja, teman-teman harus bisa menjaga diri ya, supaya teman-teman ini kuat ya menghadapi market yang menurut saya ini tricky banget ya, nggak gampang ya. Kita harus mengerti kapan kita agresif, kapan kita harus wait and see atau mungkin pasif mengurangi modal kita ya. Kemudian nanti market enak lagi kita mulai all in lagi. Jadi kita harus mengerti ritmenya dan kita harus menjaga. Tujuannya apa? Kembali lagi ya, supaya kita tetap bisa bertahan. Menurut saya market ini menjanjikan potensi yang tanpa batas ya. Market ini luar biasa dan IHSG kita ini luar biasa menarik ya, sehingga banyak investor asing yang masih terus masuk ya. Tapi kembali lagi ya, untuk tetap bisa bertahan kita membutuhkan ketahanan.
dan daya tahan. Karena itu harus terus belajar, terus melatih diri, terus menjaga psikologis kita ya, dan menahan diri kita supaya kita bisa terus kuat ya menghadapi market yang penuh gejolak seperti ini. Seperti itu aja. Mantap sekali Om Ben. Kalau kita lihat indeks ya di benua Asia Pasifik cuma ada 3 negara yang positif dan IHSG itu yang positifnya paling besar teman-teman ya sampai 9% year to date. Makanya kata Om Ben tadi masih ada potensi tanpa batas di pasar saham di negeri kita ya. Yang penting teman-teman semangat terus biar kuat bertahan pada saat marketnya lagi berat dan nanti kita punya tenaga ilmu lebih banyak untuk menyongsong market yang bullish atau lagi rally. Oke, terima kasih Om Ben, sukses dan sehat selalu. Makasih sudah berbagi ilmunya pada malam hari ini untuk kumparan semuanya. Saya Alin Wiratmaja undur diri. Semangat terus untuk teman-teman yang mengarungi market ya. Semoga kita semua terus bertumbuh. Kitanya bertumbuh, aset kita juga bertumbuh. Sampai jumpa di kelas investasi berikutnya. Bye.